terpisahnya Nabi Adam dan Hawa. Terpisahnya dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dan Hawa terpisah bertahun-tahun, dipertemukan di Jabal Rahmah atau Jabal Kasih Sayang. Dan disitulah juga terpisahnya bertahun-tahun. Pada awalnya kenapa Nabi Adam diperpisahkan? Pada awalnya dia mendekati pohon larangan. Jadi murkanya Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, dan disitulah dipertemukan di Jabal Rahmah atau Jabal Kasih Sayang. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum sampai ya, belum masih di perjalanan. Kita belum masuk Arafah, nanti saya akan tunjukkan kalau sudah masuk Arafah. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menciptakan khalifah setelahmu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada malaikat, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah setelahmu, kata malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu telah berkata, qalu ataj'alu fiha, berkata malaikat bahwa kenapa harus menciptakan khalifah setelah itu, kata malaikat. Sedangkan saya selalu kami selalu berzikir, kami selalu bersujud, kami selalu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kenapa menciptakan khalifah setelah itu? Ya, jadi lihat di depan kita ada pelang-pelang kuning. Kalau kita sudah melewati pelang kuning, kita sudah masuk di pelang yang kuning, berarti kita sudah berada di Arafah. Ini perbatasan Arafah ya. Kalau kita sudah masuk pelang kuning, kita melewati, kita sudah berada di Arafah. Di depan kita ada pelang kuning. Sekarang kita sudah berada di Arafah. Ini Arafah ya. Ini sudah dinamakan dengan Arafah. Kita di dalam Arafah ini sekarang. Jadi kita lanjut tadi. Itu kata malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa harus menciptakan khalifah setelahku? Sedangkan aku telah bersujud kepadamu ya Allah, katanya. Qala inni a'lamu wa la ta'lamun. Namun Allah berkata, saya lebih tahu daripada Anda, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat. Jadi jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah diciptakan Adam dan Hawa, lalu kemudian jin ya, jin itu disuruh menyembah atau disuruh sujud kepada Nabi Adam. Namun jin tidak mau. Akhirnya jin dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Hawa dimasukkan surga. Dan disitulah yang dinamakan sekarang dengan jin Azazil, yang sering kita sebut dengan iblis, yang sering menggoda pada manusia. Jadi itu pada awalnya jin Azazil atau iblis itu orang alim dulu, orang soleh, jadi dia tahu. Namun disuruh bersujud kepada Nabi Adam dan Hawa, akhirnya dia keluar dari itu. Di seluruh negara kita sekarang yang menggoda manusia itu adalah jin Azazil namanya, yang sering kita sebut yang terkenal iblis. Ya, itu. Jadi jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ Nabi Adam dimasukkan ke surga. Setelah itu diganggulah oleh jin Azazil ini. Jin Azazil atau iblis ini diganggu dengan secara was-was pertama, yang kedua dengan secara, kenapa ya Nabi Adam, kenapa kamu dilarang untuk mendekati pohon larangan atau pohon khuldi. Wa khuldi itu kata iblis, dan iblis itu mengatakan dan Nabi Adam, ya kenapa saya dilarang? Ya
karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis mengatakan, kenapa kamu dilarang ke situ? Karena jika kamu mendekati pohon larangan itu, maka kamu akan kekal di surga sama seperti malaikat. Akhirnya terpikirlah Nabi Adam, dan Nabi Adam langsung mendekati pohon larangan, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dikeluarkan Nabi Adam dari surga, dikeluarkan ke bumi. Jadi setelah itu dibuka bumi, maka dari itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak kasih tahu Nabi Adam bahwa disediakan. Setelah terpisah Nabi Adam bertahun-tahun, apa kata istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar daripada Nabi Adam. Setelah dia istighfar berdoa dan belum juga terkabul. Nah, di situ dia bersolawat dengan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina